pertama ada fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat wacana, yang kelima semantik, dan yang keenam pragmatik. Yang pertama, fonologi. Apa itu fonologi? Secara etimologis, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi yaitu ilmu bahasa yang fokus mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. Satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang berfokus pada bunyi bahasa yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan melalui alat ucap manusia. Lalu yang kedua ada fonemik, yaitu cabang studi fonologi yang berfokus mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Masuk ke fonetik. Menurut proses terjadinya bahasa, fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, artikulatoris, mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Lalu yang kedua, ada akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu kemudian diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitas, dan timbrenya. Lalu yang ketiga ada auditoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga. Contohnya pada kata sate dan kera. Lalu pada bunyi babi dan papi, memiliki kesamaan pelafalan ketika diucapkan. Keduanya memiliki bunyi bilabial pada fonem B dan P. Fonemik. Yang pertama ada identifikasi fonem. Jika kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem, karena dia berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa itu. Lalu yang kedua ada alofon, varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Dalam bahasa Indonesia, fonem I setidaknya mempunyai 4 buah alofon, yaitu bunyi I seperti pada kata kita, bunyi I seperti pada kata tarik, bunyi I seperti pada kata ingkar, dan bunyi I seperti pada kata kali. Lalu yang ketiga, klasifikasi fonem. Fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Lalu yang keempat, hanazah fonem. Yang dimaksud dengan hanazah ini adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki oleh bahasa lain. Lalu yang kelima ada perubahan fonem. Keenam, fonem dan grafem. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contohnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya memilih kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Maka jika dibedah dalam grafen, ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari susunan, bentuk, dan pembentukan kata terhadap jenis dan makna kata. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan bahasa sebagai satuan gramatikal. Contohnya pada kata marah merupakan bagian dari proses morfologi. Satu kata marah sama dengan ekspresi atau emosi seseorang yang menunjukkan kemurkaan, sedangkan dua kata marah dapat menandakan terlalu sering marah. Kajian morfologi. Yang pertama ada morfem, satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Artinya morfem tidak bisa dipecah lagi. Kalaupun bisa dipecah, ia tidak akan memiliki makna. Lalu yang kedua ada kata. Kata merupakan sebuah bentuk bebas yang paling kecil, akan tetapi morfem mungkin saja termasuk ke dalam keseluruhan kata ataupun merupakan bagian dari suatu kata. Menurut Keraf, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas bisa langsung membentuk sebuah kalimat ataupun morfem yang bisa berdiri sendiri. Contohnya kata rumah, makan, dan pulang. Lalu yang kedua ada morfem terikat, tidak bisa langsung membina sebuah kalimat, namun selalu terikat dengan morfem lainnya. Contohnya kata baur dan gaul, harus ada tambahan kata ber atau mom. Morf dan alomorf. Morf adalah satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem, atau morf tidak memiliki makna. Contohnya mengebom dari kata menge dan bom. Lalu ada alomorf adalah varian bentuk morf. Jadi semua morf yang memiliki kemiripan bentuk dan kesamaan arti adalah alomorf dari suatu morfem yang sama. Jadi setiap morfem tentu mempunyai alomorf. Contohnya me, mem, meny, menge, dan meng. Proses morfologis. Yang pertama, afikasi atau penyembuhan. Yang kedua, reduplikasi atau pengulangan. Ketiga, komposisi atau pemajumukan. Afiks terbagi menjadi prefiks, infiks, sufiks,
konfiks, dan klotiks. Reduplikasi terbagi menjadi fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantis. Masuk pada bagian klasifikasi kata, yang pertama ada kelas terbuka terbagi menjadi nomina, verba, dan adjektiva. Lalu yang kedua, kelas tertutup terbagi menjadi adverbia, pronomina, numeralia, preposisi, dan konjungsi. Materi yang ketiga yaitu sintaksis. Secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Sintaksis juga dapat dikatakan tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Struktur sintaksis. Subjek memiliki peran utama dalam kalimat, predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat dan merupakan bagian tengah kalimat. Lalu keterangan merupakan suatu unsur dalam kalimat yang memberikan informasi tentang waktu, tempat, suasana di dalam suatu kalimat. Lalu kata sebagai satuan sintaksis. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan atau bagian dari satuan sintaksis. Kata sebagai pengisian satuan sintaksis harus dibedakan adanya dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Frasa dan jenisnya. Frasa adalah satuan linguistik yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak memiliki ciri-ciri klausa. Frasa adalah gabungan kata-kata yang bukan klausa dan tidak memiliki sifat predikatif. Jenis frasa yang pertama, frasa ekosentrik, yang kedua, frasa endosentrik, yang ketiga, frasa apositif, dan yang keempat, frasa koordinatif. Klausa dan jenisnya. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan juga berpotensi menjadi sebuah kalimat. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya dibedakan menjadi klausa verbal, klausa nominal, klausa adverbia, klausa adjektiva, dan klausa numeral. Lalu istilah lain juga klausa dibedakan menjadi klausa berpusat dan tak berpusat. Kalimat dan jenisnya. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung satu atau lebih kata dengan membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang lengkap dan bermakna. Kalimat dapat berfungsi sebagai pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan. Jenis kalimat yang pertama kalimat tunggal dan majemuk, yang kedua kalimat inti dan non-inti, yang ketiga kalimat mayor dan minor, yang keempat kalimat verbal dan non-verbal, dan yang kelima kalimat bebas dan terikat. Materi selanjutnya yaitu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap. Wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap dan terstruktur, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik dan koheren. Contohnya pada kalimat, Annelies dan ibunya harus berpisah karena ia akan pergi ke Belanda. Lalu yang kedua, Annelies dan ibunya harus berpisah karena Annelies akan pergi ke Belanda, atau Annelies dan ibunya harus berpisah karena ibunya akan pergi ke Belanda. Ada dua kemungkinan. Alat wacana terbagi menjadi semantik, yaitu konjungsi, kata ganti, dan elipsis. Alat wacana gramatikal yaitu hubungan pertentangan, hubungan generik spesifik dan sebaliknya, hubungan sebab akibat, hubungan tujuan, hubungan perbandingan, dan hubungan tujuan yang sama. Jenis wacana. Berdasarkan sarana penyampaian, wacana lisan, dan wacana tulis. Berdasarkan isi, wacana fiksi dan non-fiksi. Berdasarkan jumlah penutur, wacana dialog, monolog, dan polilog. Berdasarkan tujuan, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Materi kelima yaitu semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa secara sistematik. Apa itu makna? Bagaimana makna itu disusun, perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan struktur bahasa, dan bagaimana cara makna itu diujarkan dalam bahasa. Contohnya, ya Tuhan, kasihanilah, itu mungkin memiliki arti yang sangat berbeda jika berada di gereja, dibandingkan mengatakannya sebagai bagian dari sandiwara komedi. Dalam satu konteks, ini mungkin sangat serius, dan dalam konteks lain sangat ringan, tapi itu kalimat yang sama persis, tetapi memiliki perubahan makna. Jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal, gramatikal, kontekstual. Yang kedua makna referensial dan non-referensial. Yang ketiga makna denotatif dan konotatif. Yang keempat makna konseptual dan makna asosiatif.
Yang kelima, makna idiom dan makna peribahasa. Dan yang keenam, makna kata dan makna istilah. Relasi makna. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu ujaran dengan satu ujaran lainnya. Lalu yang kedua, ada anonim, adalah hubungan semantik antara dua buah satu ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan atau kontras antara satu dengan yang lain. Lalu ada polisemi, adalah sebuah kata atau ujaran yang memiliki maknanya lebih dari satu. Lalu homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama, tetapi maknanya berbeda. Lalu ada hiponimi, adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran lain. Lalu, ambiguity adalah gejala yang terjadi kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu redundasi, diartikan sebagai berlebih-lebihnya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Jenis perubahan makna. Yang pertama, meluas dan menyempit. Yang kedua, peyoratif dan amelioratif. Yang ketiga, asosiatif. Yang keempat, sinestesia. Dan yang kelima, perubahan makna total. Materi yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks, luar bahasa, dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam linguistik, pragmatik merupakan salah satu bagian dari semiotika. Prinsip-prinsip di dalam pragmatik meliputi sintesis antara studi, maksud, dan tuturan. Misalnya, jika seseorang di sebuah ruangan berkata, "Di sini dingin," mereka mungkin menyiratkan bahwa mereka ingin jendela ditutup atau pemanas ruangan dinyalakan. Itu termasuk contoh implikasi. Lalu, kajian pragmatik. Yang pertama ada kajian linguistik, kajian pragmatik luaran, kajian pragmatik wacana, dan kajian kesantunan dan ketakfiran. Tindak tutur. Tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Artinya, tuturan baru bermakna jika direalisasikan dalam bentuk tindak komunikasi nyata. Fungsi dari tindak tutur ini yaitu representatif, komusif, direktif, declaration, dan ekspresif. Konteks. Konteks adalah bagian dari suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ada beberapa jenis konteks, yaitu konteks fisik meliputi ruangan, objek nyata, pemandangan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan konteks yaitu peranggapan, implikator, dan entailment. Lalu dieksis. Dieksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani untuk salah satu hal yang mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Dieksis berarti penunjukan melalui bahasa. Ketika Anda menunjuk objek asing dan bertanya, "Apa itu?" maka Anda menggunakan ungkapan dieksis, yaitu itu, untuk menunjuk sesuatu dalam suatu konteks. Pragmatik di kehidupan sehari-hari. Tujuan dalam sebuah tuturan tersebut ialah sebagai sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatifnya tertentu. Contohnya, kita tidak boleh golput dalam pemilu. Contoh pengimplementasian pragmatik terdapat pada kata golput yang merupakan singkatan dari golongan putih. Secara semantik artinya golongan yang berwarna putih, namun secara pragmatik artinya ialah golongan orang yang tidak memilih dalam pemilu.